Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Christopher Henrik Owen Katawaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 zaman praksara berdasarkan geologi. Oke guys, yuk kita langsung simak materi pembahasan ini. Pada zaman pertama ini dinamakan zaman Archaeum. Pada zaman ini merupakan era tertua dan berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, yang dimana merupakan waktu paling awal saat bumi terbentuk. Dalam keadaan bumi pada masa Archaeum, itu sangat mengerikan karena adanya kekurangan oksigen dan cuaca yang sangat panas. Selain itu, bumi masih merupakan bola gas. Jadi, dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat untuk bertahan hidup pada zaman ini. Selanjutnya, zaman yang kedua ini dinamakan zaman Paleozoikum. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Secara umum, zaman Paleozoikum adalah tingkat perubahan iklim, geologi, serta evolusi secara signifikan. Zaman ini berlangsung sekitar 500 hingga 245 juta tahun yang lalu. Pada zaman Paleozoikum, bumi serta iklim masih belum stabil dan terus berubah-ubah, serta curah hujan masih sangat tinggi, bahkan terus membanjiri permukaan bumi. Akan tetapi, pada zaman ini, sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Selain itu, muncul juga hewan sejenis ikan tak berhang, hewan amfibi, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Sekarang, kita masuk pada zaman yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman reptil atau dinosaurus. Sebab, saat itu, kondisi bumi didominasi oleh hewan reptil besar seperti dinosaurus. Banyak yang menyebutkan jika zaman Mesozoikum menjadi akhir dari kekuasaan dari dinosaurus, di mana terjadi kepunahan hampir 95%. Zaman ini berlangsung sekitar 252 sampai 85 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dan menyatu satu sama lain. Iklim pada zaman ini sudah mulai menghangat. Akhirnya guys, kita sampai pada zaman yang terakhir. Zaman terakhir ini dikenal dengan zaman Neozoikum atau yang sering disebut zaman hidup baru. Masa ini berlangsung selama 60 juta tahun sampai sekarang. Zaman ini menandai berakhirnya zaman Mesozoikum, yang dimana pada zaman Mesozoikum terjadi kepunahan reptil atau dinosaurus yang berukuran besar. Sehingga zaman Neozoikum dikenal sebagai zaman kehidupan baru. Iklim pada zaman ini sudah mulai stabil. Selain itu, pada zaman ini dibedakan lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, sekitar 60 juta tahun yang lalu, benua-benua di bumi mulai aktif memisah dan bersatu hingga mulai muncul lautan dan pegunungan baru. Daratan India di masa ini mulai menyatu dengan benua Asia. Proses penyatuan India dengan benua Asia ini kemudian memunculkan pegunungan Himalaya. Selain itu, zaman tersier ini ditandai dengan munculnya beragam jenis binatang menyusui termasuk primata seperti kera. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Zaman kuarter adalah sebuah zaman di mana merupakan sebuah kehidupan manusia yang lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Zaman kuarter merupakan sebuah zaman yang paling penting, di mana mulai adanya kehidupan manusia yang lebih sempurna, layaknya kehidupan kita saat ini. Oke guys, zaman kuarter tadi merupakan last zaman, but not least, karena zaman kuarter ini dibagi menjadi dua bagian, yakni masa Pleistosen dan masa Holosen. Yang dimana pada masa Pleistosen, manusia purba mulai muncul. Sementara itu, di masa Holosen, manusia purba lebih berkembang lagi, seperti contohnya Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Pada zaman ini merupakan zaman manusia modern hingga sekarang. Pada saat ini, zaman ini dapat tergantikan dengan zaman baru, apabila pada zaman ini terjadi musibah super besar yang menyebabkan sebagian besar umat manusia mati, sehingga ada kemungkinan untuk munculnya zaman yang baru. Oke guys, gimana pembahasan tadi? Udah tahu kan zaman-zaman apa yang terjadi pada prasejarah? Kalau kalian dikasih kesempatan untuk mengunjungi satu zaman apa nih yang akan kalian kunjungi? Oke guys, thank you semuanya yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.